Sementara itu pemirsa di Pidijaya Aceh sejumlah siswa SMP Negeri 2 terpaksa harus kembali pulang karena tidak ada guru yang datang dan gedung sekolah yang masih tertimbun lumpur. Siswa SMP Negeri 2 Pidijaya yang juga korban banjir bandang dan tanah longsor terpaksa harus kembali pulang. Meski di depan gedung sekolah sudah tersedia tenda darurat, namun hingga menjelang siang tidak ada satupun pihak sekolah yang hadir. Sedih? Sedih, Kenapa merasa sedih? karena tidak bisa sekolah lagi. Kemarin belajar nggak? Nah, Kenapa? hari ini baru sekolah. Rumah kayak mana? Kena banjir nggak? Kena di belakang aja. Baju sekolah aman? Para siswa berharap pemerintah bisa segera membersihkan sedimen lumpur yang menggunung agar mereka bisa kembali belajar normal. Dari Padang, Sumatera Utara dan Pidijaya Aceh, Budi Sunandar, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apakah suasana sekolah di lokasi bencana, kita sudah terhubung dengan rekan kami Budi Sunandar di Puskesmas Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat, dan Musriadi di SMA N2 Pausangan, Kabupaten Biren, Aceh. Kita ke Budi terlebih dahulu pemirsa. Ya, selamat siang rekan Budi, bagaimanakah jalannya kegiatan belajar mengajar di sana pasca bencana? Ya, selamat siang, selamat siang pemirsa. Ya, saat ini saya berada di SD 49 Batang Kabung, Kecamatan Kota Tengah. SD 49 ini sebelumnya hanyut terbawa oleh banjir bandang pada tanggal 27 November 2025 yang lalu. Saat ini sebanyak 82 orang siswa dipindahkan untuk belajar di Puskesmas Pembantu Batang Kabung, Kecamatan Kota Tengah ini. Untuk sistem belajar mereka berada di lantai 2 Puskesmas. Di lokasi ini dibagi menjadi 5 ruangan kelas yang dibatasi dengan papan-papan triplek seperti yang terlihat di belakang saya ini. Begitu, Bram. Oke, rekan Budi, ini mengingat pasca bencana, tadi jumlah yang Anda katakan ada 82 siswa yang belajar di sana. Apakah ada perbedaan jauh dengan sebelum bencana terjadi di sana? Ya, sebelum bencana untuk total siswa memang 82 orang siswa juga. Namun seluruh bangunan sekolah hanyut di bawah banjir bandang. Oke, baik. Rekan Budi, lalu bagaimana juga dengan kebutuhan anak-anak untuk proses pembelajaran seperti buku, alat tulis, apakah sudah memadai di sana? Ya, untuk perlengkapan sekolah seperti buku paket, kemudian fasilitas lainnya, tidak hanya terbawa banjir bandang semuanya. Mereka sangat membutuhkan saat ini bantuan fasilitas buku belajar, peralatan sekolah, serta dan aksesoris pelajaran lain begitu, Bang. Artinya Budi hingga saat ini untuk alat tulis seperti buku dan juga lainnya belum memadai untuk anak-anak di sana belajar? Ya, untuk perlengkapan sekolah, buku dan alat-alat lainnya sangat tidak memadai. Oke, baik rekan Budi Sunandar langsung dari Padang pemirsa. Kita bergeser pemirsa ke Aceh, tepatnya bersama dengan Musriadi. Selamat siang Musriadi, seperti apakah proses pembelajaran di sana pasca bencana? Ya, baik Mas Pran, bisa kita laporkan di Kabupaten Biren. Pada hari ini mereka sudah mulai belajar, tetapi belum efektif karena di pekarangan sekolah masih banyak lumpur-lumpur dan peralatan sekolah mereka masih belum ada. Begitu Mas Pran. Artinya belum belajar di sana, mungkin Anda sempat juga tadi bertegur sapa dengan para murid di sana. Kalau Anda bisa katakan kepada kami seperti apa kondisi mereka saat ini? Ya, baik Mas Pran. Mereka pada saat ke sekolah pada pagi harinya, mereka berada di ruang kelas yang sudah bersih, mungkin hanya sekedar berdoa dan selanjutnya mereka membersihkan pekarangan sekolah yang masih banyak lumpur. Mungkin untuk belajar yang lebih efektif diperkirakan sekitar beberapa hari ke depan lagi, Mas Pran. Oke, saat ini jadi belum efektif untuk belajar mengajar di sana. Apakah ini juga para siswa juga diikut sertakan untuk membersihkan lumpur-lumpur tersebut, rekan Musriadi? Iya, semua murid yang hadir di sekolah pada hari ini ikut membersihkan meja, kursi, dan pekarangan sekolah yang masih tertimbun dengan lumpur.
Nah, selain di Biren, tempat Anda melaporkan saat ini di salah satu sekolah di sana, bagaimana dengan kondisi sekolah lainnya? Rekan Musriyadi, apakah kegiatan belajar mengajar sudah aktif di sana? Ya baik Mas Pram, bisa kita laporkan di Kabupaten Biren ini sejak beredarnya surat edaran dari Bupati Biren bahwa pada tanggal 5 Januari kemarin sudah mulai aktif belajar seperti biasa. Dan kondisi yang saya laporkan saat ini merupakan sekolah yang paling parah diterjang banjir pada 26 November kemarin. Oke, rekan Musriyadi mungkin terakhir, rekan Musriyadi ini bantuan apa saja yang paling diperbutuhkan untuk proses pembelajaran nanti? Ya baik Mas Pram, tadi saya sempat berbicara dengan murid-murid. Mereka di saat kejadian bencana banjir, rumah mereka hanyut, bahkan seragam sekolah mereka hilang dan alat-alat sekolah mereka sudah hilang semua, Pak. Jadi mereka mengharapkan kepada pemerintah yang paling dibutuhkan mereka adalah baju seragam sekolah, alat-alat peralatan sekolah, dan perbaikan mobilier yang sudah rusak di sekolah ini. Begitu Mas Pram. Oke, baik. Terima kasih banyak Musriyadi dari Aceh, dan tadi sebelumnya rekan kami Budi Sunandar langsung dari Padang. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Sementara itu pemirsa, pencarian pendaki hilang di Gunung Slamet, Pemalang, Jawa Tengah terus dilakukan. Dramatis, orang tua korban ikut dalam pencarian. Ale, pulang Al! Pulang Ale! Inilah teriakan Dani Rusman, ayah pendaki muda asal Magelang, Syafiq Ridan Ali Razan yang hilang saat mendaki Gunung Slamet. Khalid, semangat! Semangat! Siap! Inilah setelah Dan ikut menyusuri hutan lereng Gunung Slamet bersama dengan tim SAR demi menemukan putra tercintanya. sungai lagi. Semangat, semangat! Upaya pencarian Syafiq Ali terus dilakukan memasuki hari terakhir pencarian oleh tim SAR gabungan bersama relawan. Sebelumnya, Syafiq Ridan Ali Rizan hilang saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya, Desa Celekatakan, Kabupaten Pemalang. Saat itu, Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Khoir Bahran. Keduanya hilang akibat tersesat saat mendaki. Himawan berhasil selamat dan ditemukan tim SAR, namun Syafiq Ali hingga saat ini belum ditemukan. Diduga Syafiq Ali berada di wilayah berbahaya antara pos 4 dan pos 5 dekat aliran sungai dan jurang yang licin. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo hari ini kembali menggelar retret di Hambalang, Bogor untuk seluruh menteri. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.